Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas Akuntansi Syariah 5D, Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta. Saya Mila Ardini dari NIM 195221075, Nisa Berliana Larasati dari NIM 195221081, dan ada Anissa Putri dari NIM 195221095. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan menerangkan materi mengenai dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Subbab yang pertama adalah mengorganisasikan data dalam lingkungan file tradisional. Sebuah sistem informasi yang efektif menyediakan pengguna informasi yang akurat, tepat waktu, dan juga relevan. Informasi yang akurat yaitu adalah informasi yang bebas dari sebuah kesalahan. Pada subbab ini terdapat beberapa istilah dan juga konsep dalam pengorganisasian file. Yang pertama yaitu file. File merupakan sekumpulan record dengan jenis yang sama. Kemudian ada record, yaitu sekelompok file yang saling berhubungan. Yang ketiga yaitu ada file, yaitu sekelompok karakter yang membentuk sebuah kata, beberapa kata, ataupun serangkaian angka. Kemudian terdapat byte, yaitu sekelompok bit yang mewakili satu buah karakter tunggal yang dapat berupa huruf, angka, ataupun simbol. Kemudian yang terakhir adalah bit. Bit merupakan mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Kemudian terdapat masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan data tradisional. Yang pertama yaitu redundansi dan inkonsistensi data, merupakan kehadiran sebuah data ganda pada beberapa file yang tersimpan di beberapa tempat atau lokasi. Kedua adalah ketergantungan pemrograman data. Pada masalah ini mengacu pada satu paket data yang diperlukan oleh program-program terbentuk untuk memperbarui dan juga mengelola file tertentu sehingga program tersebut perlu mengubah datanya. Dan yang ketiga adalah masalah mengenai kurangnya fleksibilitas. Pada file tradisional hanya dapat mengirimkan laporan rutin, akan tetapi tidak bisa mengirimkan laporan yang diperlukan dalam waktu tertentu. Kemudian, masalah yang keempat adalah sistem keamanan yang buruk. Pada masalah ini, yaitu terjadi longgarnya pengendalian atau pengelolaan terhadap data, akses, dan juga penyebaran informasi menjadi tidak terkendali. Kemudian, masalah yang kelima yang muncul adalah kurangnya ketersediaan dan juga pendistribusian data. Nah, di sini tidak mungkin untuk mengakses dan juga mendistribusikan informasi pada waktu yang bersamaan. Selanjutnya adalah pendekatan database untuk pengolahan data. Nah, database itu adalah sekumpulan data yang diorganisasikan untuk melayani berbagai aplikasi yang digunakan secara efisien dengan memusatkan data dan mengurangi penggandaan data. Nah, teknologi database ini sudah menyelesaikan berbagai masalah-masalah pada organisasi yang menggunakan sistem file tradisional. Nah, kemudian ada sistem manajemen database atau database management system atau yang biasa disingkat dengan DBMS. Nah, sistem ini merupakan perangkat lunak yang memungkinkan suatu organisasi itu dapat memusatkan data, kemudian mengelola data-data tersebut secara efisien dan menyediakan akses terhadap data yang akan disimpan. Dan di BMS ini meringankan pekerjaan pemrograman dan para pengguna dengan cara memahami di mana dan bagaimana suatu data itu disimpan dengan memberikan tampilan terpisah pada data fisik dan data logis. Nah, contohnya itu adalah logical drive. Lalu bagaimana di BMS itu menyelesaikan masalah pada lingkungan file tradisional?
Jadi di BMS ini mengurangi redundansi atau duplikasi data dan inkonsistensi data dengan meminimalisasi file terisolasi. Kemudian ada di BMS relasional. Jadi di BMS relasional ini menampilkan data menjadi tabel 2 dimensi. Dan di BMS ini merupakan jenis yang paling populer bagi PC dan mainframe pada saat ini. Operasi di BMS relasional ini memiliki 3 operasi dasar. Yang pertama ada select, yang kedua ada join, dan yang ketiga adalah project. Nah, operasi select ini menampilkan suatu bagian yang berisi seluruh rekaman pada suatu file berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua ada operasi join. Nah, operasi join ini mengombinasi tabel-tabel yang memiliki keterkaitan. Kemudian untuk operasi yang project ini merupakan akan menampilkan kolom-kolom dari suatu tabel berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian ada database non-relasional dan database pada sistem cloud computing. Nah, database ini menggunakan model data yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengelola data berukuran besar yang didistribusikan pada banyak perangkat serta mempermudah dalam meningkatkan atau menurunkan skalabilitas. Selanjutnya, kapabilitas sistem manajemen database. Jadi suatu di BMS ini selalu menyertakan perangkat untuk mengorganisasikan, mengelola, dan mengakses data pada database. Dan hal yang paling penting itu ada 3. Yang pertama adalah bahasa untuk mendefinisikan data, kemudian yang kedua ada kamus data, dan yang ketiga adalah bahasa untuk memanipulasi atau memodifikasi data. Jadi di BMS ini memiliki kapabilitas definisi data untuk menspesifikasikan struktur konten database. Dan kemudian informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data. Nah, kamus data ini merupakan file manual untuk menyimpan definisi-definisi elemen data beserta dengan karakteristik mereka masing-masing. Kemudian sebagian besar di BMS ini memiliki bahasa tersendiri yang disebut dengan bahasa manipulasi data, yang mana digunakan untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mengambil data pada database. Kemudian merancang database. Nah, untuk merancang database, maka harus memahami hubungan antara 2 jenis data yang dikelola pada database dengan mengetahui bagaimana data tersebut akan digunakan dan bagaimana organisasi itu perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif seluruh perusahaan. Nah, dalam merancang database ini terdapat normalisasi dan diagram relasi entitas, yang mana menciptakan struktur data yang ringkas, stabil, serta fleksibel dan adaptif dari kelompok-kelompok data yang rumit. Karena kelompok-kelompok data yang rumit itu dalam database relasional itu harus disederhanakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengambilan keputusan. Yang pertama, tantangan dalam menangani besarnya volume data. Data besar tidak mengacu pada jumlah yang spesifik, namun umumnya mengacu pada data dalam kisaran petabyte dan exabyte, dengan kata lain miliaran sampai dengan triliunan rekaman semua dari sumber yang berbeda. Data besar dihasilkan dalam jumlah yang jauh lebih besar dan lebih cepat ketimbang data tradisional. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Infrastruktur dan intelijen bisnis terkini memiliki rangkaian perangkat untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dan dari berbagai jenis data yang berbeda pada organisasi bisnis masa kini, termasuk data berkapasitas besar, yang semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Adapun kemampuan-kemampuan yang meliputi yang pertama data warehouse dan data mart, yang kedua Hadoop, yang ketiga komputasi dalam memori, yang keempat platform analitis. Yang ketiga, perangkat analitis hubungan pola dan tren. Yang pertama itu ada pemrosesan analitis online atau OLAP. Yang kedua data mining. Yang ketiga text mining dan web mining. Yang keempat ada database dan web. Keuntungan dengan menggunakan web untuk mengakses database internal organisasi. Yang pertama, perangkat lunak browser web jauh lebih mudah untuk digunakan daripada perangkat lunak query yang dimiliki.
Yang kedua, tampilan web membutuhkan sedikit perubahan atau tidak sama sekali terhadap database internal. Yang ketiga, dibutuhkan biaya yang lebih rendah untuk menambahkan antarmuka web di depan sistem yang diwariskan daripada merancang kembali dan membangun kembali sistem yang memungkinkan akses pengguna. Selanjutnya, mengelola sumber data. Yang pertama ada menetapkan kebijakan informasi. Kebijakan informasi menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klarifikasi, dan penyimpanan informasi. Undang-undang kebijakan informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik. Mengidentifikasi informasi dapat saling dibagikan oleh pengguna dan unit organisasi, di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaharui dan memelihara informasi. Yang kedua, memastikan kualitas data. Analisis kualitas data sering dimulai dengan audit kualitas data yang merupakan survei terstruktur atau keakuratan dan tingkat kelengkapan dari data dalam suatu sistem informasi. Audit kualitas data dapat diselenggarakan dengan melakukan survei keseluruhan file data, menyurvei sampel file data, atau menyurvei pengguna data atas persepsi mereka mengenai kualitas data. Pembersih data juga dikenal sebagai data scrubbing, terdiri atas kegiatan mendeteksi dan mengoreksi data dalam database yang tidak benar, tidak lengkap, tidak diformat dengan tepat, dan berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.